Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel yang menginformasikan terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, sukarobot, kegiatan para petani dan produk-produk para petani, terutama para petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah ya, sahabat Kebun Berkah. Untuk itu silakan sahabat Kebun Berkah bisa subscribe dan share ya, agar informasi-informasi yang disajikan di channel ini bisa diketahui oleh banyak kalangan, dan mudah-mudahan dengan diketahuinya informasi ini di banyak kalangan masyarakat bisa membantu pemasaran dari para petani. Sahabat Kebun Berkah, kali ini melalui serial penyuluhan ada sebuah buku yang menarik yang ditulis atau disusun oleh tim penyusun dari Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Ada Dr. Rizwani SPMSI, Dr. Sally Oktarina SPMSI, Eli Rosana SPMSI, dan Tirtawati SPMSI. Buku ini berjudul Modul Perkuliahan Penyuluh Pertanian yang diterbitkan oleh Laboratorium Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat di tahun 2023. Dan pada serial penyuluhan ini kami ingin mengetengahkan salah satu isi dari buku ini ya, sahabat Kebun Berkah, yaitu materi penyuluhan ya, terutama untuk penyuluhan pertanian maupun kehutanan. Ini sama-sama kurang lebih sama bidangnya ya, hanya berbeda produknya ya, produk pertanian dan produk kehutanan. Namun dua bidang ini sesungguhnya bisa saling mengisi dan saling bersinergi. Baik sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, di buku ini didefinisikan materi penyuluhan sebagai segala sesuatu yang disampaikan dalam penyuluhan ya, baik pertanian maupun kehutanan. Dalam bahasa teknik penyuluhan, materi penyuluhan seringkali disebut sebagai informasi pertanian ya, bisa bersifat data ataupun bahan yang diperlukan penyuluh untuk petani ataupun nelayan dan masyarakat tani. Dan di bidang penyuluhan pertanian, materi penyuluhan ini diartikan sebagai pesan ya, pesan yang akan disampaikan oleh penyuluh kepada sasarannya, kepada petaninya ataupun pada masyarakat tani. Sehingga pesan penyuluhan ini dapat berupa pesan yang kognitif, afektif, psikomotorik maupun pesan yang kreatif ya. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 bahwa tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, dan undang-undang ini memang sudah dicabut ya, mendefinisikan materi penyuluhan pertanian sebagai bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha. Ya, ini pelaku utama adalah petani dan keluarganya ya, dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan. Sahabat Kebun Berkah, itulah sahabat Kebun Berkah terkait tentang definisi dari materi penyuluhan. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, tujuan pembuatan materi penyuluhan ini
dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian dengan memperhatikan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya pertanian. Materi penyuluhan pertanian yang akan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha pertanian harus diverifikasi terlebih dahulu ya, sehingga tidak menyalahi ataupun tidak berbeda seiring sejalan dengan program-program dari bidang penyuluhan ya, pertanian terutama ya, sehingga tidak kontradiktif ya nantinya. Verifikasi materi penyuluhan pertanian dimaksudkan tadi untuk mencegah terjadinya kerugian sosial maupun ekonomi, lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Ya, sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun ruang lingkup ya, ruang lingkup dari materi penyuluhan ini yang pertama adalah terkait tentang pengalaman praktek para petani yang lebih berhasil ya, baik dari wilayah yang bersangkutan maupun dari luar wilayahnya yang mempunyai kondisi agroklimat yang hampir serupa ya. Jadi memang informasi pertanian ya yang biasanya lebih mengena bisa disampaikan oleh para petani itu sendiri ya. Para petani, terutama para petani yang berhasil ya di dalam melakukan usaha taninya, sehingga merupakan contoh yang nyata bagi petani-petani yang lain. Materi ruang lingkup yang kedua adalah hasil pengujian, terutama dari pengujian lokal ya, yang sudah memiliki verifikasi ya. Jadi bisa juga materi ini berasal dari hal-hal yang hasil-hasil yang sudah diuji ya, misalnya terkait tentang teknologi, penemuan teknologi misalkan pertanian, ataupun misalkan juga pupuk ya, kompos dan sebagainya. Apabila ingin dijadikan suatu materi penyuluhan pertanian, tentunya harus melalui tahapan pengujian. Yang ketiga adalah merupakan saran rekomendasi yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Jadi materi penyuluhan juga bisa berasal ruang lingkupnya dari rekomendasi maupun dari arahan, saran yang telah dikeluarkan atau ditetapkan oleh instansi yang berwenang, misalnya oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan maupun kementerian-kementerian yang lain. Yang keempat bisa juga sebagai bentuk keterangan pasar ya, seperti catatan harga hasil pertanian maupun hasil yang lain ya, ada penawaran, ada permintaan akan sarana produksi dan hasil-hasil pertanian serta informasi-informasi yang lain ya. Ini sangat penting ya sahabat kebun berkah, karena petani terkadang itu sederhana ya, menanam untuk dijual, sehingga keterangan-keterangan pasar, informasi-informasi pasar sangat perlu disampaikan oleh seorang penyuluh kepada petani untuk bisa memotivasi kegiatan yang dikerjakan. Yang kelima bisa jadi adalah berbagai kebijaksanaan dan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Ini juga bisa menjadi materi dalam hal penyuluhan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ditinjau dari materi pokok yang diberikan sebagai bahan penyuluhan pertanian, dikelompokkan di dalam beberapa hal. Yang pertama adalah ilmu teknik pertaniannya ya, dan yang tidak hanya mencakup mengenai apa yang harus dilakukan, tetapi juga mengapa dilakukan, bagaimana ini dilakukan, kapan harus dilakukan, dan di mana harus dilakukan. Materi ini diberikan harus dikaitkan dengan pengalaman yang dimiliki oleh petani setempat ya, dan harus disertai dengan kepercayaan kepada realitas-realitas yang ditemui di lapangan.
Ya, jadi memang kalau teknologi pertanian ya memang tadi harus ada kepercayaan ya sahabat kebun berkah untuk melakukan teknologi yang akan dilakukan sebagai materi penyuluhan. Yang kedua adalah ilmu ekonomi pertanian. Ini diarahkan kepada usaha pengelolaan usaha tani yang lebih bermanfaat secara ekonomis maupun non-ekonomis. Misalnya adalah pengelolaan usaha tani agar lebih efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip optimalisasi misalkan, atau penguasaan dan pemasaran hasil pertanian, penggunaan pemanfaatan kemudahan kredit produksi pertanian, serta mungkin juga adalah kelembagaan ekonomi pertanian seperti adanya koperasi, kelompok tani, dan sebagainya. Yang ketiga adalah ilmu tata laksana rumah tangga petani. Ini mengingatkan bahwa kegiatan usaha dalam kenyataannya merupakan bagian dari kegiatan rumah tangga petani secara keseluruhan. Maka untuk menuju efisiensi pengelolaan usaha tani harus selalu dilakukan kegiatan penyuluhan mengenai tata laksana rumah tangga petani. Ini contohnya ya di dalam materi-materi penyuluhan yang yang termasuk di dalam tata laksana rumah tangga petani, seperti pengenalan tentang makna usaha tani bagi rumah tangga petani ya. Yang kedua adalah proses manajemen secara keseluruhan, misalkan pembuatan atau inventarisasi sumber-sumber ya, ataupun penetapan tujuan berikutnya sebagai skala prioritas usaha, penetapan masalah, dan sebagainya. Yang keempat adalah dinamika kelompok ya. Ini juga sangat penting ya untuk kegiatan penyuluh pertanian, karena sesungguhnya kegiatan yang ini selalu berurusan dengan manusia ya, sehingga harus memanusiakan agar apa? Agar dapat diajak berubah sikap untuk cara bertindak, untuk cara bekerja, bahkan juga mungkin pola pikirnya untuk bisa kita ubah. Yang termasuk di dalam materi dinamika kelompok ini seperti adalah dasar-dasar pengertian tentang dinamika kelompok, tentang makna dari dinamika kelompok, tentang beberapa latihan pengembangan dinamika kelompok, misalkan diskusi, kegiatan gotong royong, ataupun yang lain, serta mungkin dorongan untuk selalu bekerja bersama. Materi yang kelima adalah politik pembangunan pertanian ya. Ini di samping pokok-pokok materi yang tadi sudah disebutkan, maka dalam penyuluhan pertanian perlu juga diberikan materi terkait tentang pokok materi mengenai politik pembangunan pertanian yang sedang dijalankan oleh pemerintah ya. Ini sangat penting juga agar bisa bersinergi dengan pemerintah. Sahabat Gemberkah yang berbahagia, hal yang keempat yang tercakup di dalam materi penyuluhan adalah sumber-sumber dari materi penyuluhan itu sendiri. Mardi Kanto menyebutkan ada beberapa sumber dari materi penyuluhan ya. Yang pertama dari sumber resmi ya, ini biasanya berasal dari pemerintah ya, seperti kementerian ataupun dinas-dinas terkait, ada lembaga penelitian ataupun pengembangan, ada pusat-pusat pengkajian, ada pusat-pusat informasi maupun yang lain. Intinya sumber ini berasal dari instansi yang resmi ya. Yang kedua adalah sumber resmi dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat ya, yang tentunya bergerak di bidang penelitian, pengkajian, dan penyebaran informasi. Yang ketiga bisa juga bersumber dari pengalaman petani ya, baik pengalaman usaha taninya sendiri ataupun hasil dari pengalaman yang dilakukan secara khusus ya. Yang keempat mungkin juga dari sumber-sumber yang lain ya, yang dapat dipercaya, seperti informasi pasar dari pedagang, perguruan tinggi maupun yang lain ya. Itulah sahabat kebun berkah materi-materi yang bisa didapatkan ya sebagai sumber dari materi penyuluhan pertanian. Sahabat kebun berkah yang berbahagia,
Di dalam mendapatkan sumber materi penyuluhan pertanian, ternyata sumbernya juga bisa dibedakan ya menjadi beberapa kelompok ya. Yang pertama adalah sumber resmi ya. Ini dari departemen ataupun dari dinas-dinas ya. Ada lembaga penelitian, ada pusat-pusat pengkajian, ada pusat informasi. Nah, ini sepertinya sudah seperti apa yang disampaikan oleh Mardiganto tadi ya. Yang kedua adalah sumber resmi dari lembaga swasta ataupun lembaga swadaya masyarakat. Yang ketiga adalah sumber pengalaman petani maupun yang keempat sumber-sumber yang lain ya. Untuk itu berdasarkan sumber-sumber tadi yang banyak ya, sehingga kita perlu mempertimbangkan ataupun perlu mengingat terkait materi-materi yang berasal dari sumber-sumber tadi. Yang pertama, materi yang berasal dari lembaga-lembaga resmi pemerintah dan ataupun swasta seringkali tidak selalu sesuai dengan kondisi penggunaan meskipun telah teruji melalui metode ilmiah. Hal ini disebabkan karena baik lingkungan fisik maupun sumber daya yang digunakan tidak terlalu sama seperti yang dimiliki atau yang dimanfaatkan oleh pengguna ya, sehingga memang walaupun dari instansi resmi baik pemerintah maupun swasta ini juga harus diverifikasi ya terlebih dahulu karena memang bisa jadi tidak sama ya. Yang kedua, materi yang berasal dari pengalaman petani juga seringkali masih diragukan keteladanannya ya, baik dari ketepatan maupun ketelitiannya. Karena seringkali tidak dilaksanakan dengan memperhatikan metode ilmiah tertentu yang telah dibakukan. Ini juga perlu diingat ya sahabat Kebun Berkah. Yang ketiga, materi yang berasal dari sumber lain seringkali tidak jujur karena daripadanya melekat kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pengguna maupun masyarakat secara keseluruhan. Ya, sehingga harus diingat, harus hati-hati di dalam memuat materi-materi yang bersumber dari hal-hal yang tadi telah disampaikan. Hal yang kelima yang disampaikan di dalam materi penyuluhan adalah penyiapan bahan materi penyuluhan pertanian ya. Bahan untuk penyusunan materi penyuluhan pada dasarnya harus relevan dengan kebutuhan petani itu sendiri yang sudah teridentifikasi. Sehingga memang kita harus melakukan identifikasi terlebih dahulu terkait sasaran petani yang akan kita suluh ya, akan kita adakan penyuluhan. Tujuannya agar materi yang tersusun menjadi lebih efektif dalam arti sesuai kebutuhan, sasaran, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para petani. Sehingga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam penyusunan bahan materi penyuluhan ya. Yang pertama adalah relevan dengan kebutuhan sasaran kita. Sasaran kita itu petani apa ya, ataupun permasalahannya apa. Nah, sehingga apa yang akan kita suluh bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan, menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan para petani. Yang kedua adalah berasal dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga dapat diakses dengan baik ya. Jadi tidak berbayar dan sebagainya, mudah diakses materi-materi penyuluhan tadi. Yang keenam dari pembahasan materi penyuluhan adalah pemilihan materi penyuluhan pertanian. Ya. Yang pertama di dalam hal ini adalah ragam materi. Ya. Adapun materi penyuluhan yang disampaikan oleh seorang penyuluh, pertama-tama harus diingat bahwa materi tersebut harus senantiasa mengacu kepada kebutuhan yang telah dirasakan oleh petani ya sebagai sasarannya. Ingat itu ya, jadi harus sesuai dengan kebutuhan yang memang diperlukan oleh sasaran yang akan kita suluh. Gitu ya.
Adapun kesusahan atau kesulitan ya yang dapat muncul manakala pemahaman tentang sasaran dan waktu menjadi pembatas, sehingga Arboleda 1981 dalam Mardikanto 93 memberikan acuan agar setiap penyuluh mampu membedakan ragam materi penyuluhan yang ingin disampaikan ya pada setiap kegiatan. Ya, jadi karena keterbatasan waktu maupun sasarannya juga bisa berbeda-beda sehingga menjadi penghambat di dalam pemahaman. Nah, makanya saran dari Arboleda tadi di dalam Mardikanto 93 agar setiap penyuluh mampu membedakan ya ragam-ragam materi penyuluhan yang ingin disampaikan pada setiap kegiatan, sehingga memang kegiatan-kegiatan penyuluhan bisa dengan mudah dipahami oleh sasarannya ya. Perlu dilakukan hal tersebut. Yang kedua adalah pertimbangan memilih materi ya. Agar materi yang disampaikan benar-benar efektif atau sesuai dengan kebutuhan sasaran, maka dalam melakukan pemilihan materi penyuluhan hendaknya mempertimbangkan hal-hal yang sebagai berikut ya. Yang pertama adalah profitable, yaitu memberikan keuntungan yang nyata kepada petani. Yang kedua adalah komplementer, yaitu dapat saling melengkapi kegiatan yang ada sekarang atau mengisi waktu luang di antara kegiatan-kegiatan saat ini. Yang ketiga, materi itu harus kompatibel ya, tidak bertentangan dengan adat istiadat maupun kebudayaan masyarakat setempat. Yang keempat adalah simplicity, yaitu sederhana ya, mudah dilaksanakan, tidak memerlukan keterampilan yang tinggi. Yang kelima adalah availability, yaitu pengetahuan, biaya dan sarana yang diperlukan dapat disediakan ya, dapat dipenuhi. Yang selanjutnya adalah immediate applicability, yaitu dapat dimanfaatkan dan segera memberikan hasil yang nyata. Yang kedelapan adalah tidak memerlukan ongkos tambahan yang terlalu mahal, inexpensiveness ya, tidak mahal ya. Yang 9, low risk, tidak mempunyai risiko yang besar dalam penerapannya. Yang ke-10 adalah spectacular impact, yaitu memberikan dampak dari penerapannya yang menarik serta menonjol ya, spektakuler ya. Yang ke-11 adalah expandable ya, dapat dilakukan dalam berbagai keadaan dan mudah diperluas dalam kondisi yang berbeda-beda. Nah, itulah sahabat kebun berkah terkait tentang syarat-syarat ataupun pertimbangan di dalam memilih materi ya. Hal yang ketujuh yang dilakukan oleh seorang penyuluh di dalam menyusun materi adalah penyusunan materi itu sendiri. Yang pertama, penyusunan sinopsis ya, ataupun ringkasan. Hal ini juga harus dilakukan oleh seorang penyuluh. Tujuannya adalah untuk meringkas bahan-bahan materi penyuluhan sehingga menjadi lebih singkat, padat, mudah dipahami dan terhindar dari bahan-bahan yang kurang relevan dengan topik yang telah ditetapkan. Ini sangat penting ya di dalam menyusun sinopsis ya, ringkasannya. Yang kedua adalah menyusun LPM. Ini LPM adalah lembar persiapan menyuluh ya. LPM atau lembar persiapan menyuluh setidaknya berisi dari judul, tujuan, metode, media, waktu, alat bantu, uraian kegiatan, dan estimasi waktu pelaksanaan penyuluhan ya. Jadi penyuluh harus menyusun LPM, yaitu lembar persiapan menyuluh ya. Yang ketiga adalah lembar persiapan menyuluh itu sendiri ya, itu merupakan lembar yang berisi materi-materi penyuluhan yang menginformasikan ataupun bersifat teknologi atau inovasi yang akan disampaikan. Baik sahabat kebun berkah,
kurang lebih ada beberapa hal yang berhubungan dengan materi penyuluhan ya. Dan ada terakhir sebenarnya adalah materi penyuluhan itu sendiri ya, yang merupakan informasi atau teknologi atau inovasi yang akan disampaikan ya. Dan Mardikanto membagi materi penyuluhan menjadi materi pokok, yaitu merupakan materi yang harus disampaikan kepada sasaran terkait dengan materi penyuluhan yang dibutuhkan oleh sasaran. Yang kedua adalah materi penting. Materi ini akan membantu sasaran dalam memahami materi penyuluhan yang diberikan. Yang ketiga adalah materi penunjang atau pendukung. Ini akan menambah wawasan ya. Yang keempat adalah materi tambahan. Itulah ya sahabat Kebun Berkah, materi penyuluhan ya, yang harus dibuat oleh seorang penyuluh, baik penyuluh pertanian maupun penyuluh kehutanan, sahabat Kebun Berkah. Terima kasih ya sahabat Kebun Berkah. Dalam edisi seri penyuluhan ini adalah yang pertama ya, yang pertama yaitu materi penyuluhan. Terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.